Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bahasan kita sekarang adalah tentang utilitas. Seberapa perlu sih utilitas ini? Bisakah manusia hidup itu tanpa utilitas? Sejarah manusia cukup panjang dalam hal berhuni, bertempat tinggal, dalam menghadapi iklim, dalam mencari kenikmatan dan kenyamanan hidup. Mulai dari manusia prasejarah yang tinggal di gua-gua, kemudian membuat rumah-rumah sederhana, hingga manusia modern yang serba menggunakan atau ketergantungan terhadap utilitas. Pada prinsipnya, utilitas ini menyesuaikan dengan kondisi zaman, kondisi dari peradaban manusia, juga fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan peradaban manusia itu sendiri dan dari kemampuan manusia itu sendiri, semisal kemampuan ekonomi. Jadi semisal begini, kalau zaman dulu rumah-rumah itu nggak ada listrik, nggak ada masalah. Rumah-rumah sebelum ada ditemukannya listrik, manusia tinggal di gua atau manusia membuat rumah tanpa ada penerangan, tanpa ada listrik, dan tanpa ada sinyal, karena zaman dulu tidak ada HP. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan peradaban, maka berkembanglah pula kebutuhan manusia akan berbagai hal yang berkaitan dengan standar kenyamanan hidupnya. Kalau dahulu manusia itu tinggal, misalnya manusia prasejarah, selalu tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan sungai, karena segala kebutuhan kehidupannya berasal dari sungai, baik itu untuk mencari air, untuk kehidupan air minum, kemudian untuk makan juga mengambil ikan dari sungai. Jadi kalau kita melihat dari manusia prasejarah, manusia zaman dulu, selalu peradaban dimulai dekat-dekat bantaran sungai. Seiring perkembangan zaman, manusia membutuhkan hal yang lainnya, bukan sekedar kebutuhan air, meningkat menjadi kebutuhan listrik. Setelah ditemukannya alat televisi atau TV menjadi sesuatu yang penting bagi rumah tinggal. Ini sangat berpengaruh terhadap bentuk ruang. Jadi ruang tengah, ruang keluarga itu selalu ada TV, menjadi sentral dari aktivitas. Ini juga beralih, sekarang TV sudah mulai ditinggalkan, memudahkan manusia dalam melihat, misalnya dari HP sudah cukup. Ini merubah juga bentuk dari dan utilitas itu sendiri. Jadi utilitas ini mengikuti gaya dari manusia. Utilitas juga mengikuti dari perkembangan zaman. Sebelum adanya kemajuan seperti adanya listrik, maka utilitas itu hanya mungkin air saja. Yang penting ada air, karena manusia tanpa air tidak bisa hidup. Manusia nggak ada listrik masih bisa hidup. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya tetap aja nggak bisa hidup. Yang penting ada air. Kebutuhan air, prosesnya setiap tahap perkembangan juga berbeda. Manusia prasejarah akan mengambil air dari tempatnya, kemudian mungkin meletakkan di satu tempat di bagian dari rumah. Kemudian berkembang untuk memudahkan, dibuatlah jaringan air, sehingga air ini tidak perlu dibawa dari satu tempat ke tempat lain, tapi air dibuat sistem irigasi, sistem distribusi air, sistem penggunaan air bersih, sehingga air itu bisa dimanfaatkan di setiap rumah. Ini sering berkembangnya teknologi. Kemudian juga perkembangan listrik. Listrik menjadi kebutuhan vital. Manusia modern tidak bisa hidup tanpa listrik. Jadi kebutuhan vital bagi manusia modern selain air adalah listrik. Tanpa listrik manusia tidak bisa beraktivitas. Untuk manusia zaman sekarang. Untuk zaman sekarang tambah lagi tidak ada sinyal, baik wifi juga manusia tidak bisa beraktivitas. Ini mengikuti perkembangan zaman. Selain perkembangan zaman, filosofi, kalau kita bicara filosofi utilitas, ini berkaitan juga dengan kemampuan manusia itu sendiri. Semisal, perlu nggak rumah itu dikasih lift? Bagi sebagian orang, rumah tinggal 2 lantai perlu pakai lift. Bagi sebagian masyarakat yang lain,
mayoritas masyarakat lain menganggap itu berlebihan karena biayanya cukup tinggi. Ini bergantung satu sama lain. Di sini utilitas yang penting adalah bagi manusia harusnya kepentingan dasar. Kepentingan dasar ini apa saja yang menjadi dasar manusia itu bisa hidup secara layak. Jadi fungsi utilitas adalah untuk mendukung fungsi kehidupan manusia dalam lingkungan binaannya. Kemudian juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama manusia di dalam hunian yang dia ciptakan, baik itu rumah, apartemen, atau kawasan lingkungan binaan yang dia buat. Kemudian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, semisal adanya kemudahan-kemudahan. Utilitas di dalam rumah itu yang dulunya cukup dengan air, kemudian meningkat menjadi air panas. Kemudian meningkat lagi menjadi ada kolam renang. Meningkat lagi menjadi kolam renang air yang hangat. Meningkat lagi menjadi ada jacuzzi. Ini sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Setiap orang berbeda. Kemudian juga berkaitan dengan gaya hidup. Utilitas ini untuk mendukung gaya hidup. Satu dengan orang lain pasti berbeda gaya hidupnya. Kemampuan ekonomi juga berbeda. Satu sisi misalnya membuat kamar mandi kering. Satu sisi membuat kamar mandi basah. Tapi air tetap membasahi. Ini gaya hidup. Selain gaya hidup juga berkaitan dengan safety, keamanan. Ini yang cukup penting, berkaitan juga dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, keamanan bangunan ini jadi satu yang diperlukan dasar dalam perancangan juga. Jadi utilitas ini untuk mendukung bangunan itu agar aman, selamat. Selamat ini juga menjadi bagian penting dalam perancangan. Semisal bagaimana jika terjadi kebakaran, maka diperlukan utilitas untuk mendukung hal tersebut, baik itu smoke detector, hidran, misalnya juga tangga darurat, dan lain sebagainya. Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan alam, misalnya gempa bumi, ada tanah longsor. Bagaimana utilitas ini mendukung upaya untuk penyelamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Utilitas yang lain berkaitan dengan kenyamanan. Kalau tadi bicara safety, sekarang bicara nyaman juga. Manusia tinggal di era sekarang ini, di era pemanasan global semakin panas. Jadi manusia membutuhkan tempat yang lebih dingin. Maka di rumahnya, di kamarnya, di kantornya dibuat penyejuk udara atau AC, air conditioner, atau kipas angin, atau apapun yang membuat itu menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Tidak hanya menggunakan alat, tapi juga menggunakan sisi teknologi dari bangunan. Nanti semua akan kita bahas per bagian. Di sini kita bahas bahwa utilitas itu cukup penting untuk meningkatkan taraf hidup dari kenyamanan berhuni, juga taraf hidup masyarakat. Yang tujuannya sebenarnya kalau kita merasa nyaman, harusnya kita bersyukur. Dengan bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Semoga sedikit tentang utilitas ini bermanfaat, dan utilitas cukup penting. Perancangan utilitas tidak bisa dilepaskan dari konsep perancangan yang seutuhnya. Jadi kita tidak bisa melepaskan desain utilitas dalam perancangan. Ketika kita mendesain suatu rumah semisal, otomatis kita mendesain juga utilitasnya. Jadi semisal saya mendesain satu rumah, itu akan berpikir tentang air bersih, air kotor jaringannya, sistem lampunya, titik lampunya. Kemudian saya berpikir juga tempat untuk hidrannya, smoke detector. Kemudian berpikir juga tempat penyelamatan, area mana sebagai area untuk berkumpul. Kemudian juga berpikir kenyamanan tentang alam, iklim, agar rumah itu aman terhadap binatang semisal, nyaman juga terhadap iklim, matahari kapan dibutuhkan, kapan matahari itu harus dikurangi. Kemudian curah hujan ini pasti ada, apakah kita mengolah air itu atau tidak. Kemudian berkaitan juga dengan high tech, teknologi yang sekarang, smart home, smart building. Jadi kita juga menerapkan teknologi terbaru. Contohnya misalnya seperti CCTV
keamanan yang lokal, sensorik, yang kita terapkan semuanya di dalam bangunan, yang tujuannya semoga dengan adanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita akan bersyukur. Dengan bersyukur kita semakin dekat dengan Sang Pencipta dan rezeki kita akan ditambah. Saya Arif Rahman Siono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.